Di tengah malam yang seharusnya tenang, langit Israel tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Ratusan rudal dan drone meledak di udara, menghantam kota-kota besar, dan melumpuhkan sistem pertahanan yang selama ini dianggap paling kuat di dunia. Namun, ini bukan sekadar serangan biasa. Ini bukan hanya konflik antara dua negara. Di balik dentuman dan kehancuran, ada sesuatu yang lebih mengerikan, lebih dalam, lebih berbahaya. Seorang anggota parlemen yang selama ini dinyatakan hilang, tiba-tiba muncul kembali. Bukan untuk membela negerinya, tapi untuk menghancurkannya dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengatur semua ini? Dan apakah ini awal dari Perang Dunia Baru? Selamat datang di laporan investigasi spesial kami, Inilah Kisah, tentang serangan besar, pengkhianatan dalam tubuh pemerintahan, dan rencana rahasia yang bisa mengubah wajah dunia selamanya. Pukul 03.27 dini hari, waktu Tel Aviv, sebagian besar warga Israel masih terlelap, tak menyadari bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Sistem radar militer di utara Negev menangkap pergerakan tak biasa di langit. Bukan satu, bukan dua, tapi ratusan objek terbang tanpa awak drone kamikaze bergerak serempak dari arah timur. Beberapa detik kemudian, rudal-rudal balistik bermuatan tinggi meluncur dari wilayah Iran. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, langsung aktif. Tapi malam itu, ada yang berbeda, ada yang salah. Satu persatu rudal menembus langit Tel Aviv, Haifa, dan wilayah selatan Ashdod. Ledakan terdengar bersahut-sahutan. Gumpalan asap dan cahaya merah menyala memenuhi angkasa. Sirine peringatan meraung tanpa henti. Warga berhamburan keluar rumah mencari perlindungan. Seorang saksi mata di Yerusalem menggambarkan suasana mencekam. Saya pikir ini kiamat. Rumah bergetar, listrik padam, dan saya hanya bisa memeluk anak saya, berharap ini segera berakhir. Data satelit menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 170 rudal dan 230 drone masuk ke wilayah Israel. Target utama, pangkalan militer, pusat listrik, dan jalur komunikasi. Iron Dome mencoba bertahan, namun overload. Sistem itu yang selama ini disebut-sebut sebagai perisai udara terbaik. Dunia dipaksa bekerja di luar batas maksimalnya. Banyak rudal yang lolos, banyak korban yang jatuh. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan status darurat nasional. Rumah sakit penuh, bandara ditutup, dan pemerintahan sipil langsung diambil alih oleh komando militer sementara. Namun pertanyaan besar mulai muncul di tengah kekacauan ini. Bagaimana mungkin Iran bisa menyusun serangan sebesar ini tanpa terdeteksi lebih awal? Dalam waktu kurang dari 15 menit setelah serangan dimulai, situasi di Israel berubah total. Negara yang selama ini dikenal kuat, disiplin, dan siap tempur, mendadak terlihat goyah. Perdana Menteri Israel, Eli Dror, segera mengadakan rapat darurat bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan. Tapi lokasi rapat mereka yang seharusnya rahasia, justru terkena gangguan sinyal. Sistem komunikasi militer terganggu. Ada indikasi kuat bahwa serangan siber telah dilancarkan bersamaan dengan serangan fisik. Server utama pertahanan udara padam selama 4 menit skup untuk membuat kekacauan besar terjadi. Pasukan militer dikerahkan ke pusat-pusat kota. Namun, banyak pos komando di lapangan kehilangan kontak. Unit di Haifa dan Beersheva bahkan sempat beroperasi secara otonom tanpa instruksi pusat. Di tengah kekacauan, muncul kabar simpang siur. Beberapa akun anonim di media sosial menyebarkan informasi bahwa musuh sudah masuk ke dalam sistem negara. Sebagian warga mempercayai kabar ini dan mulai panik. Supermarket diserbu, bahan makanan habis dalam 1 jam. SPBU disesaki antrean panjang. Jalan tol keluar dari kota-kota besar macet total. Banyak keluarga memilih kabur ke daerah pegunungan atau bunker pribadi. Beberapa rumah sakit di wilayah selatan lumpuh akibat pemadaman listrik dan lonjakan pasien korban ledakan. Tim medis terpaksa bekerja dengan penerangan darurat dan tenaga relawan. Tak hanya itu, jalur kereta api nasional Israel juga dihentikan total. Kereta-kereta berhenti di tengah rel, meninggalkan ribuan penumpang terjebak di dalam gerbong, dalam ketakutan dan ketidakpastian. Kantor-kantor pemerintahan ditutup, sekolah-sekolah diliburkan tanpa pemberitahuan resmi, media lokal pun tidak. Semua bisa mengudara. Beberapa stasiun TV hanya menampilkan tayangan darurat dari rekaman sebelumnya. Israel tidak hanya diserang, Israel sedang tenggelam dalam ketakutan. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan rudal musuh sebelum menyentuh tanah. Teknologi yang selama ini menjadi simbol dominasi militer Israel, kini menghadapi ujian terbesarnya. Malam itu, Iron Dome dihadapkan pada gelombang serangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bukan hanya jumlahnya yang masif,
tapi juga kecanggihannya. Drone kamikaze yang dikirim Iran membawa sistem pengacau sinyal jamar canggih yang mengganggu radar. Rudal balistiknya pun dilengkapi dengan teknologi lompatan kecepatan dan manuver zigzag yang menyulitkan pelacakan. Berdasarkan laporan militer, dari total 170 rudal dan lebih dari 230 drone, hanya sekitar 65% yang berhasil ditembak jatuh. Sisanya menghantam target, termasuk beberapa instalasi penting seperti pusat komunikasi militer di Ashkelon, pangkalan udara Nevatim, dan stasiun listrik Haifa. Yang lebih mengejutkan, beberapa rudal dilaporkan datang dari arah utara dekat perbatasan Lebanon. Dugaan pun muncul bahwa serangan ini bukan hanya dari Iran, tapi mungkin juga melibatkan sekutu regional mereka, seperti Hizbullah atau kelompok proksi lainnya. Warga Israel yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan Iron Dome, kini mulai mempertanyakan seberapa kuat sebenarnya perisai ini, dan apakah selama ini mereka hidup dalam ilusi rasa aman. Di media sosial, tagar Iron Dome down dan Where is the defense sempat trending di Israel. Beberapa netizen menuduh pemerintah menutupi kerentanan sistem. Ada pula yang mendesak agar investigasi menyeluruh segera dilakukan. Iron Dome bukan sekadar sistem pertahanan, ia adalah simbol keyakinan nasional. Dan malam itu, simbol itu retak dihantam oleh fakta bahwa bahkan teknologi tercanggih pun bisa tumbang bila musuh tahu di mana titik lemahnya. Di balik angka dan statistik, ada wajah-wajah yang ketakutan, ada keluarga yang tercerai-berai, ada tangisan, doa, dan keputusasaan yang tak terdengar di ruang rapat militer atau layar radar. Sejak rudal pertama menghantam pusat kota Ashdod, warga berlarian menuju tempat perlindungan, bunker-bunker darurat penuh sesak. Sebagian bahkan dihuni lebih dari kapasitas. Bayi menangis, lansia terengah-engah. Tak ada cukup air, tak ada cukup oksigen. Di luar bunker, situasi lebih kacau. Rumah sakit darurat dibangun di lapangan terbuka. Tim medis kekurangan peralatan. Seorang relawan mengatakan, "Kami harus memilih siapa yang ditolong duluan." Karena korban terus berdatangan di Tel Aviv, listrik padam hampir total di beberapa distrik. Kamera keamanan menunjukkan warga mulai menjarah toko makanan. Pemerintah kesulitan mengendalikan situasi karena banyak aparat sibuk mengamankan fasilitas strategis. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru hancur terkena ledakan. Beberapa anak dilaporkan hilang setelah terpisah dari orang tuanya. Media lokal menayangkan daftar nama anak-anak yang belum ditemukan. Ketakutan juga menyebar secara digital. Pesan hoaks dan teori konspirasi membanjiri grup WhatsApp warga. Ada yang menyebut bahwa tentara musuh sudah menyusup. Ada pula yang menyebarkan foto-foto palsu kehancuran total. Sosiolog Israel Dr. Naomi Geller mengatakan, ini bukan hanya serangan fisik, ini juga serangan psikologis. Rasa aman warga telah hancur. Mereka kini tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Sementara itu, pemerintah kesulitan menyampaikan informasi resmi. Aplikasi darurat nasional sempat down selama 2 jam. Siaran televisi terganggu. Bahkan situs resmi Kementerian Pertahanan sempat diretas dan menampilkan pesan misterius. Ini baru awal. Di tengah kekacauan nasional, satu berita mencuat diam-diam. Tapi tak banyak media berani menyorotnya. Seorang anggota parlemen senior, David Ben Eliezer, dinyatakan hilang beberapa hari sebelum serangan terjadi. Nama David bukan sembarangan. Ia adalah politisi karismatik dari Partai Kanan Tengah, pernah menjabat sebagai wakil menteri dalam negeri, dan dikenal vokal terhadap kebijakan pertahanan Israel. Tapi sejak 4 hari sebelum serangan, ia tak terlihat di parlemen. Ponselnya mati. Keluarganya bungkam. Pemerintah menolak memberikan komentar. Awalnya, banyak yang mengira ia diculik oleh kelompok ekstremis, atau mungkin jadi korban sabotase. Namun muncul kejanggalan-kejanggalan. CCTV kantor parlemen menunjukkan David meninggalkan kompleks gedung tanpa pengawalan. Tidak seperti biasanya. Yang lebih mencurigakan, mobil dinasnya ditemukan di dekat perbatasan Yordania, tanpa kerusakan, tanpa jejak perlawanan. Sebuah paspor diplomatik juga hilang dari catatan kantor imigrasi. Salah satu rekan dekatnya, yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan, David sudah lama kecewa dengan arah pemerintahan. Ia merasa ada elit politik yang menyembunyikan sesuatu dari rakyat. Beberapa jam setelah serangan besar, akun email internal pemerintah menerima kiriman misterius. Di dalamnya, rekaman suara. Suara itu adalah milik David Ben Eliezer. Dalam rekaman itu, ia mengatakan satu kalimat yang membuat semua kepala intelijen terkejut. Jika Israel tak bisa berubah dari dalam, maka biarkan tekanan dari luar menghancurkannya demi lahirnya tatanan baru. Apakah David berkhianat? Apakah dia bekerja sama dengan Iran? Atau ada dalang lain yang lebih besar, lebih berbahaya,
dan lebih tersembunyi dari yang bisa kita bayangkan. 4 jam setelah rekaman suara David Ben Eliazar muncul di email internal pemerintah, sebuah siaran langsung dadakan mengguncang seluruh Israel. Dari lokasi yang tidak diketahui, David muncul lewat siaran transkripsi dan mengakui semuanya. Dalam pernyataannya yang dramatis, David tidak tampak seperti tawanan. Ia tenang, tegas, berbicara dengan tatapan tajam yang tak asing lagi bagi rakyat Israel. Saya pergi bukan karena saya takut, tapi karena saya sadar bahwa Israel tak lagi berada di tangan rakyatnya. Katanya, pemerintah ini telah dikuasai segelintir elit militer dan ekonomi, maka saya pilih jalan ekstrem, menghancurkan yang lama, agar yang baru bisa lahir. David mengaku telah menjalin komunikasi rahasia dengan faksi-faksi garis keras di Iran dan Lebanon selama lebih dari 1 tahun. Ia menjadi jembatan diplomasi, bawah tanah membuka celah pertahanan, membocorkan rute patroli, bahkan menyarankan titik-titik lemah Iron Dome. Tujuannya bukan untuk menghancurkan Israel, tapi untuk menggulingkan pemerintahan yang ia anggap korup dan tidak transparan. Ia menyebut rencananya sebagai Toton Olam Hadash, tatanan baru Israel. Pemerintah Israel pun langsung menetapkan David sebagai buronan negara dan menyebutnya sebagai pengkhianat terbesar dalam sejarah modern Israel. Namun, respons publik tak seragam. Beberapa kelompok radikal di dalam negeri mulai menunjukkan simpati. Mereka merasa selama ini suara mereka dibungkam. Tagar David Ben Eliazar mulai viral, tak hanya sebagai simbol pengkhianatan, tapi juga simbol perlawanan terhadap elit politik lama. Intelijen Israel kini berpacu melawan waktu. Mereka menyadari ini bukan sekadar aksi seorang pengkhianat, ini adalah konspirasi besar. Sebuah operasi yang telah disusun selama bertahun-tahun dari dalam tubuh Israel sendiri. Pasca pengakuan mengejutkan dari David Ben Eliazar, gelombang kegelisahan rakyat Israel mencapai puncaknya. Negeri itu kini bukan hanya diserang dari luar, tapi juga terkoyak dari dalam. Di berbagai kota besar seperti Tel Aviv, Netanya, dan Haifa, demonstrasi mulai pecah. Tapi bukan melawan Iran, melainkan melawan pemerintah sendiri. Ribuan warga turun ke jalan dengan membawa poster bertuliskan, "Kami muak dengan kebohongan, dan David bukan pengkhianat, tapi pembuka mata." Beberapa kelompok menyuarakan agar pemerintahan sekarang turun dan membuka penyelidikan. Namun di sisi lain, kelompok nasionalis radikal menganggap simpatisan David sebagai ancaman negara. Bentrokan antar warga tak terhindarkan. Di kota Beersheva, tercatat bentrokan fisik antar dua kelompok pro dan kontra David, menyebabkan puluhan luka-luka. Tentara Israel kini dihadapkan pada dilema, melindungi negara dari serangan eksternal, sambil mencegah pecahnya perang sipil. Media sosial penuh dengan perdebatan sengit. Banyak akun anonim menyebar teori bahwa pemerintah memang sudah lama tahu soal pengkhianatan David, tapi sengaja membiarkannya demi alasan geopolitik tertentu. Kepercayaan terhadap media dan institusi publik runtuh. Ekonomi pun terkena dampaknya. Nilai tukar shekel anjlok tajam, investor asing menarik diri, dan bursa saham Tel Aviv jatuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Negara berada dalam kondisi setengah lumpuh. Lebih dari sekadar perang, ini adalah perpecahan moral. Apakah rakyat harus tetap loyal pada pemerintahan yang dianggap menyembunyikan kebenaran? Ataukah mendukung seorang pengkhianat yang mungkin sedang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi? Israel kini berada di ambang jurang yang dalam, dan setiap langkah bisa membawa pada penyatuan atau kehancuran. Israel, negara kecil dengan sejarah besar, kini berada di persimpangan jalan yang paling menentukan. Serangan dari luar sudah cukup mengguncang, tapi pengkhianatan dari dalam bisa menghancurkan fondasi yang paling dalam. Pemerintah kini bergerak cepat. Operasi Tamar Hitam, misi rahasia untuk memburu David Ben Eliazar dan para kolaboratornya diluncurkan. Sementara parlemen darurat mulai membahas andang-andang penanganan krisis nasional yang bisa memangkas hak sipil rakyat untuk alasan gimana? Pertanyaannya, apakah ini solusi atau awal dari tirani baru? Negosiasi internasional mulai dibuka, tetapi Iran belum menunjukkan tanda-tanda meredam eskalasi. Beberapa pihak khawatir ini bisa berkembang menjadi konflik regional atau bahkan global jika salah satu pihak memutuskan untuk menyerang lebih jauh. Namun di tengah semua kekacauan, masih ada harapan. Komunitas sipil, relawan kemanusiaan, dan tokoh agama lintas keyakinan mulai membentuk aliansi damai nasional, sebuah gerakan akar rumput yang menyerukan satu hal: hentikan kebohongan, hentikan perang. Seorang ibu di Yerusalem mengatakan dalam wawancara, "Saya tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Saya hanya ingin anak-anak saya tumbuh." Tanpa mendengar sirene lagi, kini dunia memandang ke arah Israel bukan hanya sebagai panggung perang dan pengkhianatan, tapi
juga sebagai cermin dari dunia kita sendiri, di mana kebenaran bisa dipelintir dan kepercayaan bisa dihancurkan hanya dengan satu siaran. Akankah Israel bangkit dari keterpurukan ini? Ataukah ia akan menjadi contoh tragis tentang bagaimana sebuah bangsa bisa runtuh? Bukan karena serangan musuh, tapi karena hancurnya kepercayaan dari dalam. Dan bagi kita yang menyaksikan dari kejauhan, satu pertanyaan tetap membekas. Jika ini bisa terjadi di sana, seberapa dekat kita dengan kehancuran yang sama di negeri kita sendiri?